Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menentukan akan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan pada hari ini menggunakan rumus ABC. Di mana dalam menggunakan rumus ABC ini, kita tinggal memasukkan nilai dari A, B, dan C, sesuai dengan persamaan yang telah disediakan. Nah, rumusnya adalah X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan cara penyelesaiannya dalam menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Dimana kita tahu sebelum kita memasukkan ke rumus itu, kita harus menyesuaikan bentuknya dengan bentuk persamaan kuadrat, yaitu bentuknya adalah A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jika bentuknya sudah sesuai ini, maka baru bisa kita masukkan ke dalam rumus ABC yang telah disebutkan tadi. Nah, ini kan sudah kelihatan nih bentuknya. Berarti kalau nggak ada koefisien di sini, di depan sini, berarti dianggap adalah 1. Nah, gitu. Berarti ini sebagai A. Kemudian ini sebagai B. Dan ini sebagai C. Jadi kalau di sini yang plus berarti plus, kalau di sini min berarti nanti C-nya mengikuti juga min. Nah, gitu. Baru kita masukkan rumusnya, yaitu X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, jadi ini rumusnya. Dan kebanyakan orang nanti bisa juga di sini D aja ya, dituliskannya D. D itu sama aja nanti bentuknya kayak gini nih. Kalau dituliskan. Ini sebenarnya sama aja rumusnya. Plus minus akar D per 2A. D ini adalah diskriminan. Diskriminan itu ya nilainya B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Sama nilainya dengan D. Nah, gitu. Tapi supaya lebih mudah tulis aja semuanya. Jadi supaya lebih rinci lah gitu. Nah, oke. Baru kita masukkan ke sini. Jadi akar persamaannya X 1,2 sama dengan minus B. Berarti tulis minus, B-nya berapa? 6. Nah, oke, supaya lebih mudah juga tuliskan di sininya tadi. A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 8. Nah, jadi tinggal dimasukin aja lagi. Plus minus akar B kuadrat berarti 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 8 per 2A, 2 dikali 1. Nah, sama dengan minus 6, ini tetap ditulis minus 6. Nanti kalau B-nya min, maka min dikali min jadi plus di sininya ya. Tapi karena di sini B-nya plus, maka jadi min 6. Plus minus. Oke. Kita jabarkan ini. 6 dikuadratkan. 6 dikali 6, 36. Dikurang 4 dikali 1, 4 dikalikan 8 itu 32. Berarti minus 32. Nah, per 2, karena 2 dikali 1 kan 2. Lalu minus 6 plus minus akar 36 dikurang 32 berarti kan 4 per 2. Nah, baru dikeluarkan dari akarnya nih. Sama dengan
minus 6 plus minus akar 4 berapa? 2 ya, per 2. Nah, baru kita jabarkan ini. Karena ini plus minus, berarti ada yang plus, ada yang minus. Sama cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini yang tulis kita yang plus dulu ya. Kita tandai di sini. Jadi minus 6 plus 2 per 2. Nah, karena tadi kan di sini minus 6 plus minus 2 per 2. Jadi kita tulis dulu yang plus. Jadi ini sama dengan minus 6 ditambah positif 2 ditambah 2 berarti minus 4 ya, per 2. Hasilnya adalah minus 4 bagi 2 berarti minus 2. Itu yang satu. Yang satunya lagi minus 6 kurang 2 per 2. Maka sama dengan minus 6 dikurang 2 berarti minus 8 per 2. Maka sama dengan minus 4. Nah, jadi akar persamaannya dari soal ini adalah dimana x-nya itu sama dengan minus 2 dan x-nya sama dengan minus 4. Kalau mau ditandai boleh di sini. Jadi x1-nya sama dengan minus 2, x2-nya sama dengan minus 4. Nah, begitu. Nah, selanjutnya contoh yang lain. Ada x kuadrat minus 5x sama dengan minus 6. Ini bentuknya apakah sudah memenuhi dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0? Ternyata tidak. Di sininya harus sama dengan 0. Berarti minus 6 ini kita pindah ke sebelah sini supaya memenuhi persamaan kuadratnya. Jadi kalau dipindah x kuadrat minus 5x min pindah jadi plus 6 sama dengan 0. Nah, ini baru memenuhi persamaan yang ini. Berarti ini A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah, gitu. Kalau kita tuliskan A-nya berarti sama dengan 1 karena nggak ada depan sini. B-nya minus 5, C-nya 6. Kalau di sininya nanti plus pindah jadi minus ya. Kalau ada soalnya bentuknya gini lagi. Nah, kemudian lalu kita gunakan rumus dari rumus ABC, yaitu x 1,2 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a. Nanti kalau mau di sini tulis D, kerjain dulu di lain yang B kuadrat min 4A dikali C, ini sama aja. Tapi supaya lebih mudahnya tulis aja semuanya. Nah, lalu sama dengan minus B. Ini kan B-nya sudah minus nih. Tambah lagi minus berarti minus dalam kurung minus 5 plus minus akar minus 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Lalu sama dengan min kali min kan plus, berarti sini 5 plus minus akar minus 5 dikuadratkan minus 5 dikali minus 5 berarti positif ya, min kali min berarti positif 25 dikurang, pasti dikurang nih, 4 dikali 1 4 kali 6 berarti minus 24. Nah, per 2. Nah, maka sama dengan 5 plus minus 25 dikurang 24 berarti 1 ya, akar 1 per 2. Nah, kemudian sama dengan 5 plus minus akar 1 itu nilainya adalah 1 per 2. Nah, ini plus minus kita jabarkan seperti tadi lagi. Jadi yang positif baru yang negatif. Nah, oke. Langsung kita tuliskan aja di sini. X1 aja ya supaya lebih mudah. 5 ditambah 1 dulu per 2, yang tambah dulu baru nanti yang kurang. Baru 5 tambah 1 6 ya. 6 per 2. Maka sama dengan 3. Jadi X1-nya sama dengan 3. Kemudian X2-nya itu
5 dikurang 1 per 2. Nah, karena yang tambah sudah digunakan di sini, maka satunya yang kurang berarti. 5 dikurang 1, 4 per 2. Maka X2-nya sama dengan 2. Nah, inilah penyelesaian akhirnya. Berarti akarnya positif 3 sama positif 2 gitu maksudnya. Nah, sekarang bentuknya gini. 2x kuadrat minus 5x min 18 sama dengan 0. Berarti ini sudah memenuhi bentuk dari persamaan kuadrat ya. Ax kuadrat plus bx min plus c sama dengan 0. Ini sudah memenuhi. Berarti ini A, ini B, yang ini C. Nah, kalau kita tuliskan di sini A sama dengan 2, ini 2 ya. B-nya minus 5, minusnya dimuat, C-nya juga minus 18. Nah, gitu. Jangan nanti minusnya ditinggal. Dan di sini kalau nya 2 tulis aja 2, jangan kayak melengkapi kuadrat sempurna harus dibagi 2 lagi, enggak. Ini tinggal kita masukkan aja lagi. Baru masukkan ke rumusnya, berarti X 1,2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, ini dihafal nanti rumusnya ya supaya mudah diingat. Tinggal kita masukkan. B-nya minus 5 ya, berarti min 5 plus minus akar minus 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali minus 18 per 2 dikali 2 karena A nya 2, tadi A nya 1 ya. Berarti positif 5 plus minus akar 5 minus 5 dikali minus 5 kan positif 25 seperti tadi. Kemudian minus 4 dikali 2 minus 8. Minus 8 dikali minus 18. Oke, kita kalikan di sini aja. 18 dikali 8. 8. Nah, 144. Karena min dikali min, tadi minus 8 dikali minus 18 berarti jadi plus 144 per 4 ya. Nah, sama dengan 5 plus minus akar 169 per 4. Nah, sama dengan 5 plus minus akar 169. Ayo gunakan cara cepat yang saya ajarkan untuk mencari akar. Nah, akar dari 169 ini adalah akar 4, bukan 4 tapi 13. Ya, 13. Ya, 13 per 4. Nah, di sini baru kita jabarkan yang tadi. Kayak tadi lagi ada yang plus, ada yang minus. Yang plus duluan ya. Oke. X1 kita tulis 5 plus 13 per 4. Maka sama dengan ini berarti 18 ya per 4. Sama dengan 18 bagi 4 nggak bisa ya. Kita sederhanakan aja berarti. Jadi masing-masing dibagi 2 dapatnya adalah 9 per 2. Ini nilai X1. Kemudian X2 nya itu 5 dikurang 13 per 4. Berarti sama dengan 5 dikurang 13 adalah, ayo berapa? Minus 8 ya kan, karena besar minus per 4. Minus 8 per 4 adalah berarti minus 2. Berarti X2 nya adalah minus 2. Nah, gitu. Semoga kalian paham dan mengerti yang Pak Ustadz jelaskan tadi. Yang paling penting adalah rumusnya dihafal ya, supaya lebih mudah. Sama penulisan ini yang perlu diingat. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Demikian untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.